Lalu mereka mengatakan Konstantinopel sudah selesai. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih betul-betul gila menjadikan ombak-ombak penggantinya adalah bukit-bukit yang ada di Galata. Maka masuk ke sana, Al-Fatih terus berperang sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan. Ada lubang yang sangat besar yang bisa dibuat di tembok gara-gara sudah mengganti strategi tadi, dan ketika lubang besar itu tidak bisa direparasi lagi, Al-Fatih katakan, berhenti berperang pada tanggal 27. Jangan berperang lagi. Lalu dia bilang begini pada pasukannya, 2 hari dari sekarang kita akan menaklukkan Konstantinopel insya Allah. Serangan terakhir, kalau kita kalah kita mati di bawah batu-batu ini, tapi kalau kita menang kita ambil kota ini sebagai kota yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Al-Fatih, berhenti perang, besok tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Maka diperintahkan seluruh pasukan berpuasa sunnah pada tanggal 28 Mei 1453, dan mereka berpuasa, ulama-ulama turun menasihati para tentara-tentara, dan tanggal 29 jam 1 mereka bertahajud bersama-sama. Setelah bertahajud bersama-sama, Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan khutbah perang yang terakhir, yang kita sampai sekarang masih mendapatkan khutbah itu. Ini khutbahnya. Andaikan penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Oleh karena itu kita akan mendapatkan bagian daripada janji ini berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai, akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Yang paling penting untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata mereka. Jangan sampai ada yang melanggar syariat Allah. Lah kenapa? Kalau ada yang melanggar syariat Allah, kalau ada yang bermaksiat, maka Allah menunda kemenangan pada kaum muslimin. Setelah itu Al-Fatih membagi 3 pasukan dan menyuruh mereka. Pertama, pasukan pertama habiskan waktu dari jam 2 sampai jam 4 malam. Lalu pasukan kedua jam 4 sampai jam 6. Yang terakhir pasukan jam 6 sampai terakhir. Al-Fatih bagi 3 pasukan. Siapa yang pertama? Para jomblo. Untuk sekalian, namanya pasukan azab. Dalam bahasa Arab azab itu jomblo. Pasukan azab ini kemudian yang pertama suruh maju duluan. Habis kemudian pasukan azab, loh pertanyaannya, Ustaz, kenapa pasukan jomblo mati duluan? Karena gini, jomblo-jomblo zaman dulu nggak kayak jomblo-jomblo zaman sekarang. Yang jomblo katakan, nah tirulah jomblo-jomblo zaman dulu. Lah kenapa? Mereka mikir begini, hidup terlalu susah dan terlalu sengsara. Tiap hari saya dibully, mendingan mati duluan karena perang aja gitu. Nah itu jomblo zaman dulu. Jam 2 sampai jam 4 pasukan jomblo keluar. Jam 4 selesai, pasukan sipahi keluar, pasukan bersenjata berat. Keluar kemudian membuat hal-hal yang kemudian yang mereka inginkan, meramaikan kemudian perang, lalu membuat musuh menjadi capek. Jam 6 pasukan Inkisaria keluar. Jam 6 keluar, sebelum jam setengah 7 pasukan sudah masuk ke dalam Konstantinopel melalui gerbang ini. Lalu kemudian Al-Fatih mengatakan, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Dia masuk ke dalam kota dengan kudanya menuju Hagia Sophia sambil mengatakan Masya Allah, Masya Allah, kiri ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke kanan, Masya Allah, Masya Allah, sampai ke depan gereja Hagia Sophia. Dia turun dari kudanya, lalu melihat Hagia Sophia, tidak dapat menahan rasa bangganya dan rasa syukurnya, langsung dia sujud syukur ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, kemudian melepas kemudian sorbannya, kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepalanya. Untuk apa? Jangan sombong, kamu cuma dari tanah, ini semua adalah Allah yang buka bagi kamu. Kemudian masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, dia mendapati orang-orang nangis histeris di sana. Lalu kenapa? Takut mau dibunuh. Al-Fatih katakan, keluar kalian semua dari tempat ini. Yang pengen tetap tinggal di kota ini akan kami jamin tempat tinggalnya. Yang pengen keluar dari kota, silakan keluar dari kota, kami jamin nyawanya setelah keluar daripada kota ini. Sebelum keluar daripada kota ini kami jamin, setelah keluar kami tidak jamin. Nah silakan keluar daripada kota ini, yang pengen tinggal silakan tinggal, tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat paling bagus di dunia, paling megah di dunia, dibersihkan kemudian dalamnya, dikeluarkan berhala-berhala di dalamnya, dihiasi dengan yang paling bagus, mimbarnya digeser 9 derajat dari arah Al-Aqsa menjadi arahnya ke Ka'bah, ke Mekah. Kemudian semua sudah selesai pada hari yang sama, 29 Mei 1453, asar, sebelum asar semua sudah selesai. Asar, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sekarang nggak selesai teman-teman sekalian. Ini adalah kemudian azan di sana. Tapi sayangnya tempat ini sekarang jadinya sebagai museum. Kenapa jadi sebagai museum? Diubah oleh orang yang nggak ngerti Islam menjadi museum. Sekarang usaha balik lagi jadi masjid, tapi ditolak oleh orang-orang Yunani. Nunggu pemberani-pemberani di antara kita, siapa yang mau jadiin lagi sebagai masjid. Oke, semua kayak cerita dongeng ya, betul begitu. Tapi yang lain bukan cerita dongeng, itu baru pendahuluan materi. Materi yang sesungguhnya, ini materinya Bapak Ibu sekalian. 54 hari perang,
825 tahun penantian. Berapa hari perang? Berapa tahun penantian? 825 tahun. Maksudnya gimana? Lihat, perhatiin baik-baik. 825 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel, terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Ya Allah, pada saat itu teman-teman sekalian, itu orang-orang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Apa kata orang-orang yang datang di situ? Ada yang yakin, tapi ada yang Allah, Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad ngayal, nggak mungkin. Bisa dipahami teman sekalian? Lah kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat pada masa depan. Tapi ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Mereka meyakini, mewariskan dari generasi demi generasi, mengajarkan pada anaknya, mengajarkan pada cucunya, sampai 825 tahun kemudian, seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota, lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama? 825 tahun berjuang. Sedangkan kita baru berjuang setahun, baru berjuang 2 tahun, 3 tahun, sudah futur, sudah nggak semangat. Ah, kapan Islam akan tegak Ustadz? Kita sudah aksi berapa kali? Aksi 411, 212, reuni 212, aksi bela Palestina. Tapi masih tetap gitu-gitu aja Ustadz. Antum nggak sabar. Bisa dipahami Bapak sekalian? Lah mereka sabar berapa lama? 825 tahun membuktikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sabar satu demi satu. Kalau nggak saya, anak saya. Kalau nggak anak saya, cucu saya. Kalau nggak cucu saya, berarti anaknya lagi. Kalau nggak terus menerus sampai takluk Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih 1453. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Ini rahasia mereka, ini materi pada hari ini. Percaya pada sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata. Lah kenapa? Karena zaman dulu itulah kehebatan orang-orang. Kita enggak, semuanya harus lihat pakai mata. Semuanya harus masuk pada logika. Enggak. Zaman dulu enggak. Coba lihat. Syahid yang pertama siapa? Siapa yang syahid pertama di dalam Islam? Siapa namanya? Sumayyah. Laki-laki atau perempuan? Lihat ibu-ibu sekalian. Jihad diwajibkan untuk laki-laki, tapi yang syahid pertama kali adalah perempuan. Itu apa artinya? The power of mak-mak. Paham ibu sekalian? Tahu the power of mak-mak? Mak-mak itu pada zaman sekarang lebih ditakuti oleh polisi daripada bapak-bapak. Lah kenapa? Ibu-ibu tuh kekuatannya luar biasa. Lah kenapa? Naik motor, letting ke kiri, letting ke kanan, beloknya ke kiri. Pas kemudian ketabrak, ibu-ibunya marah. Lah kenapa? Ibunya bilang begini, kamu yang salah. Lah kenapa? Kan saya sudah kasih letting ke kanan. Maksudnya suruh kamu ke kanan, karena aku mau ke kiri. Ibu sekalian, kadang-kadang membingungkan itu. Itu the power of mak-mak. Dan mak-mak zaman dulu yang syahid pertama kali adalah seorang wanita, namanya Sumayyah. Dia disiksa sekeluarga. Anaknya Amr bin Yasir diikat di sebuah tiang, menyaksikan bapak ibunya dibunuh di depan mata dia. Ibunya dan bapaknya disiksa. Bapaknya disalib di pohon kurma, ibunya dicemeti, dicambuk. Ketika dicambuk, ayo bilang Lata Tuhanmu, Lata Tuhanmu, Lata Tuhanmu. Enggak, Tuhan saya Allah. Uzza Tuhanmu, Uzza Tuhanmu. Enggak, Tuhan saya Allah. Sampai suatu saat ketika lama-lama dicambuk, akhirnya ayo bilang enggak, bukan Allah Tuhanmu, keluar dari agamanya Muhammad. Diludailah kemudian yang mencambuk, namanya Umayyah bin Khalaf, majikannya daripada bapak ibunya Amr bin Yasir. Ketika diludain, ngamuk itu yang mencambuk, bawa tombak, lalu kemudian tombak itu ditusukkan dari kemaluan sampai tembus pada leher. Lewat Rasulullah dalam kejadian seperti itu, lalu berkata pada semua keluarga Yasir, sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah telah berkata kepada saya bahwa surga dijaminkan buat kalian. Mendengar kata-kata surga itu ketika lagi disiksa, apa kata-kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surga itu sudah di depan mata saya ini. Saya sudah melihat surga itu ya Rasulullah. Pertanyaan saya, mata dia sama mata antum sama atau tidak? Sama. Tapi kenapa dia bisa melihat surga? Karena bagi dia, apa yang disampaikan Rasulullah kepada telinganya jauh lebih nyata daripada fakta apapun di depan mata. Paham teman-teman sekalian? Coba lihat, ini fakta di depan mata Anda ini. Fakta di depan mata Anda. Orang muslim dihabisi di mana-mana, dibunuhi di mana-mana, dizolimi di mana-mana. Betul begitu, ini faktanya. Kalau ngelihat fakta kayak begini, berapa banyak orang yang yakin bahwa Islam akan kembali bangkit? Dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Dikit. Kenapa dikit? Karena kalau Anda yakin Islam akan bangkit lagi, Anda bakal dibilang orang gila. But to look beyond the glory is the hardest part.
percaya pada janji Rasul adalah sangat sulit karena Anda bakal dibilang orang gila.